Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Ika Andini, kelas Perbankan Syariah 1, NIM saya E 2019-1006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pembentukan Peradaban Periode Kenabian. Langsung saja, di pembentukan peradaban periode kenabian ini ada dua fase, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Di fase Mekah, fanatisme bangsa Quraisy terhadap agama nenek moyang telah membuat Islam sulit berkembang di Mekah, walaupun Nabi Muhammad sendiri berasal dari suku yang sama. Secara umum, pada periode Mekah, kebijakan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad adalah dengan menonjolkan kepemimpinannya, bukan kenabiannya. Implikasinya, dakwah dengan strategi politik yang memunculkan aspek-aspek keteladanan dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial. Lebih tepat dibandingkan oleh aspek kenabian dengan melaksanakan tabligh. Nah, di fase Mekah ini ada dua cara dakwah Rasulullah SAW, yaitu satu, dakwah secara diam-diam, dan yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara diam-diam. Pertama, beliau melakukan dakwah secara diam-diam di lingkungan sendiri, di kalangan rekan-rekan dan keluarganya. Karena itulah, orang pertama kali yang menerima dakwah adalah keluarga dan sahabatnya. Seorang demi seorang diajak agar mau meninggalkan agama berhala dan hanya mau menyembah Allah yang Maha Esa. Usaha yang dilakukan Nabi Muhammad sangat berhasil. Orang-orang mula beriman adalah pertama istri beliau sendiri, Khadijah, dan yang kedua kalangan pemuda, Ali bin Thalib dan Zaid ibnu Haris, dan yang ketiga dari kalangan budak Bilal, dan yang keempat orang tua tokoh masyarakat Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar masuk Islam, banyak orang-orang yang mengikuti untuk masuk agama Islam. Orang-orang ini terkenal dengan julukan Al-Sabiqun Al-Awwalun. Orang yang terdahulu masuk Islam seperti Utsman ibnu Affan, Zubair ibnu Awam, Tahlal ibnu Ubaidillah, Fatimah binti Khattab, Arqam ibnu Abdu Al-Arqam, dan lain-lain. Mereka itu mendapatkan agama Islam langsung dari Rasulullah sendiri. Yang kedua, dakwah secara terbuka. Setelah beberapa lama berdakwah secara individual, turunlah perintah agar Nabi menjalankan dakwah secara terang-terangan atau terbuka. Dan langkah berikutnya ialah berdakwah secara umum. Nabi mulai menyeru segenap lapisan masyarakat kepada Islam secara terang-terangan. Setelah dakwah terang-terangan itu, pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasul. Semakin bertambahnya jumlah pengikut Nabi, semakin keras juga tantangan yang dilancarkan oleh kaum Quraisy. Menurut Ahmad Shalabi sendiri, ada 5 faktor yang mendorong orang-orang Quraisy menentang seruan Islam, yaitu 1. Mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Yang kedua, Nabi Muhammad menyeru kepada hak bangsawan dengan hamba sahayanya. Dan yang ketiga, para Quraisy tidak menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Yang keempat, taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berurat akar pada bangsa Arab Muhammad Yamin, yaitu pada peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima, pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki. Banyak cara yang ditempuh para pemimpin Quraisy untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad, dari cara diplomatik disertai bujuk rayu hingga tindakan kekerasan yang dilancarkan untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad tetap pada pendirian untuk menyiarkan agama Islam. Di fase Madinah ini sangat menggembirakan masyarakat Madinah, adalah sebuah oasis pertanian. Madinah adalah perkampungan yang diributkan oleh permusuhan yang sangat sengit dan anarkis antara kelompok kesukuan terpandang suku Awas dan Khoraj. Permusuhan yang berkepanjangan mengancam rakyat kecil dan mendukung timbulnya permasalahan eksistensi.
Berbeda dengan masyarakat Badui, warga Madinah telah hidup saling bertetangga dan tidak berpindah tempat satu ke tempat yang lain. Nah, di fase Madinah ini ada pembentukan sistem sosial, politik, militer, dan ekonomi, yaitu 1. Pembangunan Masjid Nabawi. Kaum muslimin melakukan berbagai aktivitasnya di dalam masjid ini, baik beribadah, belajar, memutuskan perkara mereka, berjual beli, maupun perayaan-perayaan. Tempat ini menjadi faktor yang mempersatukan mereka. Nah, yang kedua, persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Ikatan persaudaraan Ansor dan Muhajirin melebihi ikatan persaudaraan, sebab ikatannya berdasarkan iman. Nah, yang ketiga ada kesepakatan untuk saling membantu antara kaum muslimin dan non-muslim. Yang keempat ada peletakan asas-asas politik, ekonomi, dan sosial. Secara sistematik, proses peradaban yang dilakukan oleh Nabi pada masyarakat Islam di Yathrib menjadi Madinah, yaitu Madinat al-Rasul, Madinat an-Nabi, atau Madinah al-Munawwaroh. Perubahan nama-nama yang bukan terjadi secara kebetulan, tetapi perubahan nama yang menggambarkan cita-cita Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, yaitu Nabi Muhammad SAW membentuk pasukan tentara untuk mengantisipasi gangguan-gangguan yang dilakukan oleh musuh. Bidang politik selanjutnya, Nabi SAW merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh penduduk Yathrib, baik orang muslim maupun non-muslim. Piagam inilah yang oleh Ibnu Hazm disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Islam atau Daulah Islamiyah yang pertama. Sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih untuk Bapak dosen Dr. Abdul Wadud Nafis, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berpartisipasi. Di sini bahwasanya kesalahan ada di tangan saya dan kebenaran hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.